Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-kalam dan sekarang masuk dalam pembahasan al-wad'u al-arabi. Makna al-wad'u al-arabi. Baik. Berkata Syarih Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala, wa makna al-wad' al-arabi, makna bahwasanya kalam itu dengan apa? Peletakan orang Arab, dengan peletakan orang Arab. Nah, makna hal tersebut adalah antakuna al-alfadhu, yaitu lafaz-lafaz allati yang natakallamu biha, yang kita berbicara dengannya, itu minal alfazi, termasuk dari lafaz-lafaz allati yang wadu'atha, yang telah meletakkannya al-arabu, orang Arab. Liddalalati, untuk menunjukkan ala ma'nan, suatu makna, minal ma'ani, dari makna-makna. Jadi kalam itu adalah lafaz murakkab, mufid, dan bil wada', yaitu dengan peletakan orang Arab. Maksudnya apa dengan peletakan orang Arab? Yaitu lafaz-lafaz yang kita gunakan dalam pembicaraan kita, itu termasuk lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Nahwu, contoh, qamah. Mathalan, sebagai contoh, yaitu qamah. Fa innahu lafzun arabiyyun, maka sesungguhnya dia, yaitu contoh qamah, itu adalah lafzun arabiyyun, lafaz bahasa Arab. Ja'alathu al-arabu, orang Arab telah menjadikan lafaz qama dalan ala ma'nan, menunjukkan suatu makna. Wa huwa al-qiyamu, dan maknanya adalah al-qiyamu, berdiri, fi zamanil madi, di waktu lampau. Ya, kita ketahui qama fi'il madi. Maka qama ini adalah suatu lafaz bahasa Arab, yang lafaz ini diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Jadi orang Arab meletakkan lafaz qamah itu menunjukkan suatu makna, yang maknanya adalah al-qiyam fi zamanil madi, berdiri di waktu lampau, telah berdiri. Wa mithluhu, dan semisal dengannya adalah zaidun, yaitu lafaz zaidun. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yaitu zaidun, lafaz zaidun adalah lafzun arabiyyun, lafaz bahasa Arab. Ja'alathu al-arabu, yang telah menjadikannya orang Arab dalan ala makna, yaitu menunjukkan suatu makna.
wa huwa az-zatu, dan maknanya itu adalah zat allati wada'a 'alaiha lafzu Zaidin, atau allati wudi'a 'alaiha lafzu Zaidin, yang mana makna dari Zaidun itu adalah zat yang diletakkan atasnya lafaz Zaidin. Maksudnya ya, kata Zaid itu menunjukkan zat yang diletakkan lafaz tersebut menunjukkan kepada zat tersebut. Fa idza qulta, maka apabila engkau katakan qama Zaidun, yaitu Zaid telah berdiri, kunta, maka engkau qad istamalta, sungguh telah menggunakan kalaman Arabiyan, yaitu kalam Arabi, yaitu bahasa Arab. Istamalathu, yang mana telah menggunakannya al-Arabu, orang Arab, fi kalamiha, dalam kalamnya. Baik. Nah, jadi kalau kita menyatakan qama Zaidun, itu artinya kita menggunakan sebuah kalam dalam bahasa Arab, yang mana kalam tersebut digunakan oleh orang Arab. Nah, itu maksud dengan bil wad'i, yaitu al-wad' al-arabi, dengan peletakan orang Arab. Kata Zaidun diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan zat, ya, untuk menunjukkan orang yang dinamai dengan Zaid tersebut. Orang Arab tidak meletakkan lafaz Zaid untuk meja misalnya. Atau kemudian orang Arab tidaklah meletakkan lafaz qama itu untuk makna duduk. Tetapi orang Arab meletakkan qama untuk makna berdiri di waktu lampau. Orang Arab meletakkan lafaz Zaid untuk menunjukkan zat, menunjukkan orang yang dinamai dengan nama tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah, faharaja bil wad'il arabi, maka keluar dengan al-wad' al-arabi, kalamul ajami, yaitu kalamnya orang ajam. Ya, orang ajam itu selain orang Arab. Turki, seperti Turki, wal barbar, ya, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Ya, seperti al-ajam, Turki, barbar, dan semisal keduanya. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati, maka tidaklah dikatakan kepadanya, kalamnya orang ajam tadi, itu tidaklah dikatakan atau disebut kalam indan nuhati menurut ahli nahwu. Ya, seperti bahasa Indonesia, kita berbicara dengan bahasa Indonesia, ini tidaklah disebut kalam menurut ahli nahwu, karena dia tidak bil wad'il arabi, tidak dengan peletakan orang Arab. Artinya lafaz-lafaz yang kita gunakan bukan termasuk lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan makna bil wad'i, atau dengan peletakan orang Arab, al-wad' al-arabi. Kemudian kata beliau asy-syarih hafizahullah, antum perhatikan contoh yang sebelumnya, qama Zaidun. Ya, qama Zaidun fi'il fa'il. Nah, coba dilatih ya cara mengi'rabnya.
Kita lihat di situ i'rabuhu mithlu i'rabi safara Muhammad. I'rabnya seperti i'rab safara Muhammad. Artinya ikuti cara mengi'rab safara Muhammad. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un ya bil fi'il wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Setiap ketemu contoh usahakan dilatih untuk mengi'rabnya. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah, mithalul kalamil jami'i lil umuri al-arba'ati. Misal atau contoh kalam yang menghimpun lil umuri al-arba'ati, yang menghimpun 4 perkara. Artinya dia lafaz, murakkab, mufid dan bil wada'. Yaitu qauluka, ucapanmu, yanjahu al-mujtahidu. Yanjahu al-mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Yanjahu al-mujtahidu. Nah, kita lihat di sini yanjahu al-mujtahidu. Ketika kita menyatakan yanjahu al-mujtahidu, ini sudah termasuk lafaz karena ada suara mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murakkab, dia tersusun dari 2 kata. Kemudian mufid, dia memberikan faedah. Ketika orang mendengar yanjahu al-mujtahidu, ya tidak menanti penjelasan yang lain terhadap kalimat tersebut. Sudah jelas, sempurna faedahnya. Kemudian yang berikutnya yanjahu al-mujtahidu. Ya, itu adalah sudah termasuk bil wad'i, yaitu bil wad'il arabi, sesuai dengan lafaz yang memang dipakai oleh orang Arab ya dalam kalamnya. Yanjahu al-mujtahidu, yanjahu suatu lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Al-mujtahidu juga demikian. Nah, untuk i'rabnya lihat di bawah. Kita baca al-i'rabu yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, yanjahu adalah fi'il mudhari'. Dia marfu', dirafa'. Li tajarrudihi, karena kosongnya dia, anin nasibi wal jazimi, dari amil penasab dan amil penjazm. Nah, itu dilatih. Yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Nah, kalau sudah tahu dia marfu' sebabnya dia kosong dari amil penasab dan penjazm, sebutkan tanda i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Dhammah zahirah, dhammah yang nampak, yang jelas di akhirnya. Kemudian wal mujtahidu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Al-mujtahidu itu sebagai fa'il. Fa'il itu marfu' di rafa', yang sebab atau amil yang merafa'kannya adalah fi'il. Makanya fa'ilun marfu'un bil fi'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Dhammah zahirah di akhirnya. Baik. Kemudian juga masih contoh kalam. Wa qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah. Ista'inu bis sabri was shalah. Maka kata beliau hafizahullah, fa kullu wahidin, maka masing-masing, min hadzaini al-mithalaini, dari 2 contoh ini, yusamma kalaman, dinamakan kalam, fi istilahin nuhati, dalam istilah ahli nahwu. Masing-masing dari 2 contoh ini, baik yanjahu al-mujtahidu
atau firman Allah Ta'ala, ista'inu bisabri wassalah, itu masing-masingnya disebut kalam menurut istilah ahli nahwu. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, ya, masing-masing tadi jama'al umura al-arba'ata, menghimpun 4 hal atau 4 perkara. Fahuwa lafzun, maka dia adalah lafaz. Li'annahu sautun mustamilun, karena sesungguhnya dia adalah suara yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyati, sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dan juga dia murakkab. Masing-masing dari contoh tersebut murakkab. Litarakkubihi, karena tersusunnya dia min kalimataini, dari 2 kata atau lebih. Wa mufid, dan juga dia mufid. Li'annahu afada, karena dia afada memberikan faidatan, satu faedah tamatan yang sempurna. Yahsunu as-sukutu 'alaiha, yang mana diamnya atas faedah tersebut itu yahsun, itu baik. Dan kemudian wa maudu'un bil wad'il arabi, dan juga masing-masing contoh tersebut dia diletakkan dengan peletakan orang Arab. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, ya, masing-masing tadi mimma istakmalathu al-arabu, itu termasuk dari apa-apa yang telah menggunakannya al-arabu, orang Arab, fi kalamiha, di dalam kalamnya. Jadi masing-masing, ya, dari contoh ini itu termasuk, ya, lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam kalamnya. Baik, mudah-mudahan penjelasan tentang bil wad'il arabi bisa dipahami. Ya, silahkan di murajaah. Alhamdulillah kita telah selesai dalam pembahasan definisi kalam. Baik, kita lihat selanjutnya amthilatun lil kalami al-mufidi. Contoh-contoh untuk kalam yang mufid. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Nah, perhatikan, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Ya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Dan juga ini ada faedah. Kalimah dalam bahasa Arab bisa maknanya kata, bisa juga yang dimaksud adalah kalimat, ya. Nah, untuk dalam contoh ini al-kalimatut thayyibatu shadaqatun, itu maknanya adalah kalimat. Jadi kalimat yang baik adalah sedekah. Yaitu al-kalimatu at-thayyibatu shadaqah. Nah, ini jelas. Ketika kita ucapkan al-kalimatut thayyibatu shadaqah, dia kalam. Karena terpenuhi 4 hal, lafaz, murakkab, mufid, bil wada'. Kemudian berikutnya al-adlu asasul hukmi. Keadilan itu adalah dasar dari hukum. Ini juga jelas. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Baik, kemudian amthilatun lil kalami, ya, contoh-contoh kalam, ya, ghair al-mufid, tidak mufid, dia tidak memberikan faedah, yaitu tidak memberikan faedah yang sempurna. Ya, amthilatun lil kalami ghairil mufid. Idza hadara al-muallimu. Idza hadara al-muallimu, apabila pengajar atau guru itu telah hadir. Ya, jelas ini tidak mufid karena yang mendengar masih bertanya lagi. Kemudian lau ansafa an-nasu, kalau manusia itu berlaku insaf, itu berlaku adil. Ini juga tidak mufid. Kemudian contoh berikutnya man yudzakir durusahu. Barang siapa yang mudzakarah,
yang dia mengulang-ulang pelajarannya. Nah, ini juga tidak mufid karena orang pun bertanya, kenapa kalau orang itu mengulang-ulang pelajarannya? Baik, sebelum kita membaca al-as'ilah, kembali ke contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, di situ kita lihat i'rabnya. Kita baca di catatan kaki al-i'rabu ista'inu. Nah, ista'inu itu adalah fi'lu amrin, fi'il amr. Wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'il. Ista'inu. Fi'lu amrin mabniun ala hadzfin nuni. Dia fi'il amr yang mabni di atas membuang huruf nun. Membuang huruf nun. Wa wawul jama'ati, wawul jamaah, ista'inu itu kan ada wawul jamaah. Wawul jamaah adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Pada kedudukan rafa sebagai fa'il. Ingat, kalau mengi'rab yang mabni dia fi mahal. Kalau dia rafa fi mahalli raf'in. Kalau nasab fi mahalli nasbin, kalau jar fi mahalli jarin. Tapi kalau yang mu'rab ya langsung disebut marfu, mansub atau majrur. Nah, karena di sini wawul jamaah itu dhamir yang dia mabni di atas sukun, maka dia fi mahalli raf'in fa'ilun. Karena dia di sini sebagai fa'il, maka fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian wa bis sabri. Dan kalimat bis sabri, al-ba'u harfu jarin. Ba adalah huruf jar. Kemudian was sabri, yaitu kata as-sabr, ismun majrurun, isim yang dijar bil ba, dengan ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Kasrah yang zahirah yang nampak di akhirnya, jelas di situ. Bis sabri, kasrahnya jelas. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Jar dan majrur tersebut muta'alliq, dia terkait dengan fi'il. Jadi jar majrur itu memiliki apa? Muta'allaq. Ya, sesuatu yang menjadi tempat dia terikat. Makanya disebut muta'alliqun, dia terikat bil fi'il, dengan fi'il. Wal wawu, nah wa as-salati. Waw di situ adalah harfu atfin, huruf atof. As-salati, ya, was-salati dan lafaz as-salah ma'tufun ala sabri. Dia diatofkan kepada as-sabr. Ya, karena itulah apa? Dia kasro juga. Karena dia diatofkan kepada as-sabr. Wal ma'tufun alal majrur, dan yang diatofkan kepada yang majrur, mana yang diatofkan? Yaitu as-salah. Dia diatofkan kepada yang majrur. Mana yang majrur? As-sabr. Maka yang diatofkan kepada yang majrur, majrurun mithluhu. Dia dijar semisalnya. Jadi as-salah dia ma'tuf kepada as-sabr, as-sabr majrur, maka as-salah juga majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Kasrah zahirah di akhirnya. Baik, mudah-mudahan paham tentang i'rabnya. Dan ini memang butuh latihan. Baik, kemudian di sini lihat ada al-as'ilah. Ini sebagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk murojaah atau juga melihat sejauh mana pemahaman kita. Ya silahkan dijawab sendiri. Ya usahakan kalau dapat soal-soal seperti ini, ya kita murojaah dulu sebelumnya pelajaran kita. Kemudian setelahnya kita baca pertanyaan ini dan kemudian kita jawab. Diusahakan tanpa melihat lagi jawabannya.
Usahakan kita menjawab dengan apa yang telah kita pahami, sehingga kita bisa melihat sejauh mana apa yang telah kita pahami dari pelajaran tersebut. Baik, yang pertama, al-awwal ma huwal kalamu indan nahwiyin. Apa itu kalam menurut ahli nahwu? Ats-tsani ma huwa al-lafzu. Apa itu lafaz? Ats-tsalis ma huwa al-murakkabu. Apa itu murakkab? Ar-rabi ma huwa al-mufidu. Apa itu mufid? Al-khamis mal muradu. Apa yang diinginkan atau yang dimaksud bil wad'il arabi. Kemudian as-sadis, yang keenam, had salasata amsilatin. Ya, berikan 3 contoh lil kalamin nahwi. Ya, kalam menurut kalam dalam nahwu, ya. Jadi kalam dalam nahwu yaitu kalam yang menurut ahli nahwu. Kemudian asabi udzukur, sebutkan salasata amsilatin, 3 contoh lil kalami ghairil mufid, kalam yang tidak mufid. Nah, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan dengan selesainya kita dari definisi kalam, kita sudah memahami apa itu kalam menurut ahli nahwu. Baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.